Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya di Umar Faruk Channel. Nah, di video kali ini, ada salah satu sahabat hijau dari Jember, tepatnya di Kecamatan Semboro, ingin share usaha sampingannya yang sekali panen tembus puluhan juta. Jadi simak terus ya videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Ismawan. Alamat saya di Dusun Kerajaan Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Jadi usaha jamur ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu ya. Alasannya kenapa kok usaha jamur ini? Saya usaha di bidang pertanian. Nah, ini saya ingin mengembangkan sistem pertanian terintegrasi antara jamur, cacing tanah, dan juga tanaman hortikultura. Nah, di jamur ini sudah kita tahu yang pastinya yang bisa dipanen dari jamur ini adalah jamur. Nah, setelah jamur ini habis, sudah akhir atau tidak bisa dipanen lagi, nah itu yang bisa kita manfaatkan adalah backlog jamur. Backlog jamur ini bisa kita manfaatkan untuk media pertumbuhan atau budidaya cacing tanah. Nah, di cacing tanah ini yang bisa kita jual cacing tanah. Nah, terus kedua, media bekas cacing tanah ini bisa kita gunakan untuk media di pertanian atau buat pupuk kompos. Nah, ini bagus buat tanaman hortikultura yang kita budidayakan juga. Nah, itu. Nah, selain itu, budidaya jamur ini cukup mudah ya, cukup tidak banyak menyita waktu. Selain usaha jamur, saya juga memiliki usaha di bidang suplai ikan. Jadi untuk segi waktu ini sangat tidak membutuhkan perawatan yang cukup sulit. Nah, di situ kenapa kok saya usaha jamur. Nah, untuk tahapan awal buat teman-teman sahabat hijau yang pengen usaha di bidang jamur, yang pertama yang jelas modal ya. Modal untuk apa? Yang pertama yang kalian siapkan adalah kumpul jamur atau tempat-tempat jamur ini. Jamur, rak, tempat kandang jamur yang pertama. Terus yang kedua yang kalian siapkan itu adalah backlog atau media jamur. Nah, backlog ini bisa kalian buat sendiri. Itu banyak tutorialnya banyak ya juga di YouTube. Yang pertama itu bisa kalian buat sendiri, atau yang kedua atau yang lebih simpel tepatnya itu bisa kalian beli. Yang jelas ini sudah siap tumbuh atau pasti tumbuh, pasti panen. Nah, untuk pemesanan mungkin teman-teman bisa ada yang berminat buat membeli backlog ini, bisa nanti dicantumkan di kolom deskripsi gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah pengadaan backlog, yang jelas perawatan untuk jamur tiram. Nah, perawatannya cukup mudah ya. Jadi yang jelas kalian hanya memastikan kumbungnya tetap lembab, tetap nyaman, sejuk buat jamur, tidak terlalu panas itu yang ketika perawatan. Terus pemanenan. Nah, pemanenan jamur ini bisa dilakukan setiap hari setelah meselium jamur. Nah, ini yang putih-putih ini, setelah ini tumbuh, biasanya setelah tutup jamur ini dibuka 1 atau 2 minggu ini jamur akan tumbuh. Nah, ini semua backlog ini bergantian sampai masa panen 4 bulan. Nah, ini bisa dipetik setiap hari. Nah, untuk proses panen ini sebenarnya sangat singkat ya. Nah, ini bisa dekatkan ya. Ini namanya pinhead jamur. Nah, setelah tumbuh seperti ini, kurang lebih besok sore ini sudah bisa dipanen. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi dari ukuran sekecil ini, hari ini, besok sore ini sudah bisa dipanen. Jadi sangat cepat sekali. Makanya kan untuk panen jamur ini bisa dilakukan setiap hari. Intinya kita hanya menjaga kelembapan dari kumbung kandang kita, jangan sampai terlalu panas. Nah, untuk ukuran kandang yang ideal, kandang backlog yang ideal tergantung atap kita ya, atap yang kita gunakan. Jika atap yang kita gunakan di sini ini pakai asbes. Sebenarnya
asbes ini cukup panas, cuman bisa kita atasi dengan menambah ketinggian kandang. Nah, untuk kandang yang di sini kita pakai ketinggian 4 meter, jadi cukup sejuk di sini, cukup sejuk, cukup nyaman, cukup cocok buat jamur, pertumbuhannya juga bagus. Terus hama juga alhamdulillah tidak terlalu banyak. Nah, untuk hama jamur yang paling sering muncul atau ditakuti dari petani jamur biasanya itu, nah gurum ini bahaya sekali gurum, soalnya nanti kalau misalkan tidak cepat ditangani, gurum ini nantinya akan menghabiskan miselium yang berakibatkan jamur gagal panen. Soalnya miselium yang tadinya sudah tumbuh itu dimakan oleh gurum. Nah, solusi yang biasa kita lakukan di sini, yang jelas mengambil atau memisahkan jamur yang sudah terinfeksi, dipindahkan ke tempat lain. Nah, setelah itu dibuang yang sudah rusak miseliumnya, terus melakukan penyemprotan insektisida. Insektisida ini bisa insektisida kimia atau yang organik. Bisa kalian semprotkan tembakau. Tembakau itu direndam ya selama 24 jam. Setelah direndam, dimasukkan ke sprayer, terus disemprotkan ke bakteri jamur yang terinfeksi gurum ini. Selain gurum, banyak sekali. Intinya sebelum jamur terkena hama, usahakan kalian menjaga dari kebersihan tumbuh. Itu kunci utama dari jamur tiram. Intinya harus telaten lah, harus tempat harus bersih, harus dikontrol setiap hari mana yang harus perlu dirawat. Kadang ada yang kering-kering, ini kadang harus disemprot di sprayer. Terus ada yang terlalu basah, itu harus intinya dijaga, jangan sampai terlalu lembab, jangan sampai terlalu kekeringan juga. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, berapa sih harga jamur per kilo? Nah, untuk harga mungkin di setiap daerah bervariasi ya. Nah, ini di daerah saya, di daerah Jember, harga di sini untuk harga ecer jamur di sini kisaran harga 15.000 untuk harga ecer. Beda untuk harga grosir. Nah, itu beda lagi. Harga ecernya 15.000 di sini. Nah, untuk pemasaran sendiri sebenarnya jamur ini sangat mudah ya. Alhamdulillah di daerah saya, di daerah Jember sini pemasaran ini sangat mudah sekali. Malah cenderung sebenarnya kekurangan stok jamur. Jadi ini kalau misalkan setelah panen ini banyak sekali tengkulak yang datang ke rumah untuk mengambil hasil panen di tempat kita. Setelah itu dari tengkulak biasanya ini dibawa ke pasar Tanggul, pasar Tanjung Jember gitu. Ini dibawa ke sana untuk dijual kembali oleh mereka. Nah, untuk harga kalau misalkan teman-teman biasanya langsung pengen beli di tempat, ini untuk harga ecernya 15.000. Tapi harga pengepul atau harga grosir ini beda ya. Nanti bisa dibicarakan lagi. Untuk kesulitannya sendiri di usaha jamur, kalau menurut saya pribadi di menstabilkan suhu. Soalnya kadang di sini ini kan suhunya kan berbeda-beda. Kadang terlalu panas, kadang musim hujan. Nah, ini ada dampaknya masing-masing. Semisal suhu udara terlalu panas, yang jelas jamurnya ini akan kering. Nah, ini gimana kita mengatasinya? Terus yang kedua, jika musim hujan, jamur ini cenderung agak basah. Nah, ini gimana kita mengatasi atau mensiasati gimana jamurnya tetap bagus, tetap layak di pasaran, tetap kualitasnya tetap bagus itu. Nah, untuk hasil panen mungkin ini kalian menunggu-nunggu ya, hasil panen ini berapa sih hasil panen dari jamur tiram. Nah, untuk hasil jamur tiram ini sebenarnya tergantung berapa banyak kalian memiliki backlog jamur tiram. Yang jelas semakin banyak kalian memiliki backlog, otomatis hasil panen tiap hari semakin banyak. Nah, untuk di kandang saya ini, di kumbung jamur yang saya miliki ini kan saya masih pemula, bisa dibilang masih pemula. Ini kandang saya ini hanya kapasitas 5.000 backlog. Untuk 5.000 backlog ini umumnya tiap hari itu menghasilkan 15 sampai 20 kilo jamur tiram. Nah, tinggal kalian mengalihkan sendiri berapa sih, misalkan 15 sampai 20 kilo kali harga panen jamur tiram, yaitu hasil harian dari backlog jamur tiram. Sebenarnya lumayan ya kalau misalkan buat usaha sampingan. Ini kan juga tidak memerlukan banyak perawatannya simpel, terus juga tidak mengganggu aktivitas harian. Jadi lumayan lah kalau misalkan buat usaha sampingan. Itu memang awalnya kan ini saya iseng-iseng awalnya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, usaha awal saya itu suplai ikan. Nah, selain suplai ikan, saya juga memiliki pertanian. Nah, pertanian ini membutuhkan suplai kompos yang bagus itu dari bekas cacing tanah. Nah, akhirnya saya memiliki ide yang menurut saya cukup bagus. Saya ingin membuat sistem pertanian yang terintegrasi. Jadi jamur tiram, cacing tanah, terus juga pertanian hortikultura yang sudah berjalan. Dari jamur tiram yang bisa dipanen yang jelas jamur tiram. Nah, setelah jamur tiram ini habis, otomatis backlog ini kan dibuang. Kalau dibuang kan sayang kan. Nah,
daripada dibuang, bak glog jamur tiram ini nanti digunakan untuk media cacing tanah. Nah, cacing tanah pun ini bisa dipasarkan juga, ada harganya juga, laku di pasaran. Terus setelah diproses oleh cacing tanah, bak glog jamur tiram ini menjadi kompos. Ini bisa digunakan untuk, bisa kalian jual komposnya, atau bisa kalian gunakan sendiri buat pertanian. Nah, kalau saya kan ada lahan pertanian, jadi saya gunakan sendiri. Jadi yang jelas meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Kalau full organik, saya rasa tidak mungkin. Jadi setidaknya menekan penggunaan pupuk kimia yang sekarang cenderung mahal. Jadi intinya menjadi sistem pertanian terpadu atau terintegrasi. Itu. Kalau pesan untuk sahabat hijau yang ingin budidaya jamur tiram, pesan dari saya pribadi ini, yang pertama, jangan terlalu berambisi. Soalnya apa? Jamur tiram ini kan panen tiap hari. Nah, kalian juga harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Awal kalian dicoba dulu perawatannya gimana, kira-kira hasil panennya itu berapa kilo, kan sudah saya kasih tahu tadi. Untuk 1000 biasanya itu 4-5 kilo tiap hari untuk 1000 bak glog, tinggal kalian kalikan sendiri. Nah, panen 4 atau 5 kilo setiap hari itu kalian bisa jual tidak? Nah, kalau misalkan kalian bisa jual, nanti kebutuhannya meningkat, kalian tambah lagi terus gitu sekali. Jadi menambah bak glog berarti yang jelas menambah pasar. Semakin banyak bak glog otomatis kan semakin luas nantinya. Nah, ini harus seimbang antara hasil panen sama pemasaran. Kalau seandainya bak glog banyak, hasil banyak, tapi ini di pasaran terlalu banyak, terlalu membludak, ini kan susah sendiri nantinya. Atau mungkin kalau misalkan sahabat ada opsi lain, ini bisa diproses mungkin untuk jamur crispy. Nah, ini kan untuk meminimalisir jamur ini tidak terjual, ini bisa dilakukan juga. Jadi kalau misalkan pasar ini sudah aman, sudah permintaannya banyak, nah ini kalau misalkan mau dibesarkan lagi monggo, seperti itu pesan yang pertama. Nah, pesan yang kedua buat teman-teman, kalau bisa jangan pelit ilmu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa budidaya jamur tiram, teman-teman bisa mengajak teman yang lain atau mungkin saudara atau tetangga sekitar untuk memberikan jamur tiram. Soalnya apa? Sebenarnya jamur tiram ini memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Jadi alhamdulillah kalau yang saya alami ini tidak kesulitan pasar. Jadi cukup mudah atau malah kurang stok jamur. Ini yang saya alami. Jadi jangan pelit ilmu kalau bisa. Nah, untuk sahabat hijau yang ingin mengetahui lebih lanjut soal budidaya jamur, sahabat hijau bisa menghubungi langsung di nomor saya di deskripsi yang sudah tertera di bawah ini. Sekian, terima kasih.